My Lecturer, My Husband by Glitisius versi novel. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya ya, biar admin semangat buat ngepost episode selanjutnya. Silahkan menikmati. My Lecturer, My Husband episode 13 by Glitisius. Hari ini adalah hari gue sidang proposal, dan Pak Arya yang akan mendampingi gue selama gue diuji. Hari ini, gue memilih untuk memakai cincin pernikahan gue. Entah kenapa bawaannya jadi lebih tenang aja. Kamu udah nyiapin semuanya kan? Tanya Pak Arya yang gue jawab dengan anggukan. Kok nggak dimakan? Tanya Pak Arya karena melihat gue hanya mengaduk-aduk sereal di dalam mangkuk gue. Nggak tenang bawaannya mas, kenyang aja gitu, jawab gue. Seenggaknya diisi, biar nanti kamu konsentrasi. Saya nggak bisa terlalu membantu kamu di dalam ruang sidang, kata Pak Arya, yang membuat gue menyuapkan sereal ke mulut gue dengan terpaksa. Setelah sidang, jangan langsung pulang ya, kata Pak Arya, yang membuat gue mengerut alis heran. Kenapa? Saya tunggu kamu pas jam makan malam nanti di sini, kata Pak Arya. Mau ngasih surprise ya? Tebak gue dengan senang. Semua tergantung gimana kamu di ruang sidang nanti, kata Pak Arya masih dengan datar yang membuat gue mencebik bibir gue kesal. Asal Bapak senang aja deh. Jangan lupa berdoa sebelum masuk ke ruang sidang ya. Bapak jangan melihatin saya pakai tatapan mata Bapak yang serem itu. Nanti saya nggak bisa mikir. Saya nggak akan natap kamu kayak gitu kalau kamu presentasinya jelas dan bagus, jawab Pak Arya. Bagaimanapun juga dia tetap dosen killer memang. Saya duluan ya mas, pamit gue, tapi tangan gue lebih dulu ditahan oleh Pak Arya. Saya antar, tapi habiskan dulu sarapan kamu, kata Pak Arya. Tapi saya kenyang. Pak Arya memasukkan sendok miliknya yang setengah penuh dengan sereal ke mulut gue yang sedang mangap. Mas kok curang sih? Porsi saya jadi nambah kan, kata gue kesel. Kamu tinggal kasih saya 1 sendok sereal dan itu akan impas, kata Pak Arya yang membuat gue mendeli kesal. Gue pun mengambil 1 sendok sereal penuh dan menyuapkannya ke mulut Pak Arya yang membuat dia melotot ke arah gue karena terlalu banyak. 1 sendok kan mas? Tanya gue sambil menyunggingkan senyuman licik. Mau bales-balesan gini terus? Kamu bisa telat sidang yang ada, kata Pak Arya yang membuat senyuman gue memudar. Ayo berangkat, kata Pak Arya setelah kami selesai sarapan. Gue baru aja membuka pintu apartemen gue sebelum Pak Arya menahannya. Kenapa lagi sih mas? Keluar dari pintu itu saya dosen kamu, kata Pak Arya tiba-tiba. Iya, gue tahu dia emang dosen gue, terus kenapa? Batin gue. Terus? Tanya gue bingung. Pak Arya menarik gue ke pelukannya sambil berkata, berjuang yang terbaik untuk diri kamu sendiri. Gue cuman bisa tersenyum. Dia cuma mau ngasih ucapan semangat aja kok kayaknya susah. Gue pun membalas pelukannya dan berkata, makasih ya mas, tapi saya minta maaf karena nggak masukin nama mas sebagai suami di ucapan terima kasih di kata pengantar. Nanti orang bingung nama suaminya sama kayak nama dosen pembimbing keduanya. Nggak masalah, kata Pak Arya sambil mengecup kening gue. Sah. Gue selesai sidang dengan perasaan yang luar biasa. Gue bahagia banget. Meski sempat mendapatkan beberapa pertanyaan, gue lancar menjawabnya. Semua berkat suami gue yang ngajarin gue semalam. Dan sekarang gue bersalaman dengan dosen penguji. Gue bisa melihat senyuman Pak Arya yang ditunjukkan untuk gue. Jenara yang sidang hari ini bersama gue pun memekik girang ketika melihat senyuman Pak Arya. Lihat nggak lo barusan? Pak Arya pasti bangga banget sama gue. Bisik Jenara dengan percaya diri yang membuat gue mendengus geli. Gue dan Jenara pun menghampiri Pak Arya yang kebetulan lebih banyak berdedikasi dibandingkan Prof. Esok untuk progres skripsi kami. Terima kasih atas bimbingannya Pak, ucap gue dan Jenara dengan kompak yang dijawab anggukan oleh Pak Arya. Setelahnya, gue memilih untuk meninggalkan ruang sidang dan meninggalkan Jenara yang masih memekik senang. Congratulations, teriakan teman-teman gue kompak begitu gue membuka ruang sidang. Di depan, ada Kara yang membawa buket mawar merah dan teman-teman gue lainnya yang membawa berbagai macam hadiah.
Selamat ya, kata Kara sambil menyerahkan bunganya ke gue. Makasih Kara. Di saat yang sama, Pak Arya keluar ruang sidang yang membuat Iim dan Yuda menatap gue dengan horor. Gue sama teman-teman lagi menghabiskan waktu di apartemen Joanna untuk menonton film horor baru koleksi punya Hanif. Karena Pak Arya bilang gue nggak boleh langsung pulang. Pret, lu beli berapa sih film? Kok kagak habis-habis? Kata Kelvin kesel. Karena kami sudah cukup banyak maraton film dari siang dan sekarang udah entah sampai jam berapa. Gue yakin kalau lampu apartemen Joanna dinyalain, ruangan tengah ini nggak beda dari tempat pembuangan sampah karena sampah snack kami berceceran di mana-mana. Noh, si Inggit udah sampai kayak Mbah Surip. Bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, kata Pak Altan yang membuat gue menoyor kepalanya. Altan baru aja ingin menoyor gue balik, tapi Kara udah lebih duluan menahan tangannya. Brengsek lo, heran? Kenapa sih lo dapat malaikat kayak Kara? Seharusnya dapat belis aturan, umpat Altan kesal. Iblis macam Pak Arya ya, kata Rara yang langsung disambut tosan sama Hanif. Molot lu ya Tan, mentang-mentang abis nonton film horor yang keluar semua jenis makhluk begitu, kata gue gak terima. Lagian, lo tidur mulu dari tadi, timpal Altan. Gue belajar buat sidang sampai tengah malam, gak usah banyak cincau lo. Gue gak jualan cincau, teriak Altan. Tolol, umpat yang lain secara bersamaan. Pas pembagian otak, kayaknya emak lo telat ya Tan. Udah telat disuruh amal juga. Jadi begitulah jadinya ya, kata Hanif. Begitu gimana? Tanya Kara. Gak ada otaknya, kata Hanif yang mengundang tawa dari yang lainnya. Sementara Altan menendang kaki Hanif karena kesal. Jam berapa sekarang? HP gue mati, males ngecas, tanya gue ke yang lain. Udah jam 9, kata Kara yang membuat gue melotot. Seketika mata gue membulat karena baru mengingat ucapan Pak Arya pagi tadi yang menyuruh saya pulang sebelum jam makan malam. Guys, gue balik duluan, teriak gue sambil buru-buru memasukkan semua barang ke dalam tas. Kelvin yang paling dekat dengan saklar lampu, menyalakan lampu dan membantu gue untuk melihat semuanya lebih terang. Ah iya, udah malam nih, kata Rara. Duluan semua, teriak gue ke mereka. Gue panik karena gue udah telat. Git, aku anter, kata Kara sambil menggandeng tangan gue. Gue yang gak memikirkan apapun selain untuk cepat sampai rumah hanya mengiyakan tawaran Kara. Gue sampai apartemen dengan nafas terengah-engah karena berlarian dari lobi. Kondisi apartemen yang gelap gulita membuat tangan gue bergerak menyusuri saklar. Dan pemandangan yang ada di depan membuat gue menganga tidak percaya. Di meja makan terdapat berbagai menu makanan, bahkan ada lilin cantik yang berada di tengah-tengahnya. Gue juga bisa lihat lilin aromaterapi yang berwarna-warni berada di dalam gelas banyak terdapat di sudut ruangan. Khusus di jendela dekat balkon, bahkan dipenuhi dengan lilin itu. Tetapi gue gak bisa menemukan sosok Pak Arya dimanapun. Mas, ucap gue mencoba memanggil, tapi gak ada respon. Gue masuk ke dalam kamar mencoba untuk mencari Pak Arya. Tapi di kamar dan di perpustakaan juga gak ada. Gue pasti udah ngecewain dia, batin gue. Gue lihat makanan di meja makan udah mendingin, yang membuat rasa bersalah gue semakin menjadi. Gue hanya bisa menyembunyikan wajah gue di antara kaki gue yang gue peluk di sofa dan menyesali kebodohan gue yang udah pulang terlambat. Suara pintu yang terbuka membuat refleks menolehkan wajah gue ke arah pintu. Dan Pak Arya berdiri di sana dengan kantung belanjaan di tangannya. Dia hanya diam terpaku melihat gue. Gue pun beranjak dari sofa dan menghampiri Pak Arya yang masih berdiri di depan pintu. Maaf, kata gue dengan pelan. Gue pun berusaha meraih kantung belanjaan yang ada di tangannya dan bermaksud untuk membereskannya. Tetapi Pak Arya menarik kembali kantung belanjaan itu. Cincin kamu di mana? Gue melihat ke arah jemari gue yang kini polos. Tidak terdapat apapun. Padahal tadi pagi gue masih memakai cincin pernikahan gue. Gue segera berlari ke arah tas yang gue pakai tadi dan mencari cincin gue. Tapi gue sama sekali nggak menemukan cincin itu.
Mata tajam Pak Arya tidak melepaskan pergerakan gue sedikit pun. Gue yakin kalau dia tahu bahwa barang yang gue cari saat ini nggak ada. Kalau kamu nggak menerima pernikahan ini, bukan dengan cara seperti ini. Seenggaknya kamu bisa lebih menghargai benda itu, kata Pak Arya dingin. Dia meninggalkan bungkusan belanjaannya begitu saja dan masuk ke dalam kamar tanpa mengucapkan apapun yang membuat air mata gue turun begitu aja. Kenapa rasanya sakit ya? Guys, sampai bertemu di episode ke-14. Akan ada kejutan ya nanti di episode ke-14 karena semua kebenaran akan terungkap. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.